Cek. Shalom. Karena kasih
Langsung nyala. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah Taurat agar ia menyelamatkan semua orang yang terdapat oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua suku bangsa muliakan Tuhan-Mu. Semua suku bangsa agungkan Tuhan-Mu. Besar kasih setianya kepada umat-Nya, serta kemurahan-Nya kekal selamanya. Dengarlah Tuhan, yaitu Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kami wakil tentang apapun juga. Kami nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hidupnya. Ya Tuhan Allah, Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku datang sujud menyembah padamu, Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni dosaku. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk sore hari ini pada
ibadah ujung tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pengumuman atau sunggul-sunggul. 1. Ibadah kita pada sore hari ini, Selasa 31 Desember 2024, adalah ibadah akhir tahun 2024 dengan topik Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 2. Besok hari Rabu 1 Januari 2025 akan dilaksanakan ibadah tahun baru masuk pukul 10 WIB. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Demikian pengumuman.
Horas ma di kita salutna. Nahu parsangapi hami akadonga pangulan agok. Nahu parsangapi hami sude parhaladu ni huriatta na tong aktif nuain songoni nang na pensiun. Nahu parsangapi hami sude akana tua-tua ni huriaon songoni nang ruas ni huria na tinggal di Badungon songoni nang na terdaftar di Badungon alai mungkin odo pero marminggu ala adong tik kita baruon omma situasi ni huriatta dono nami do selamat datang di kita salukna. Mulai tema di tuhatta para sirohai na toktong mangaramo tingulutta sahatu tikion balgani holong ni tuhatta na paihuti huriana hakabibi Baduk Timur di bagasat tikion pasahaton nami ma barita jujur tahun ni huriatta KBP Baduk Timuron jala ommahami palima tauton patol Hasson barita jujur tahun di tonga-tonga ni huriatta HKBP Baduk Timuron dukosa tol Hasami marhubas di Baduk Timur tiurdo ulauta di sudiaka pakubasioni jala lamangibul donang hasadota sudi ruas dot parhalado HKBP Baduk Timuri di hasadauni takas do parbue lao patupahon akan nauli pasikop pon akan narikot di pakubasioni adorakso merdala nakapakubasyon di tonga-tonga ni huriaon sai jumolodo dibuka marhite rapot huria dalan pasada hotahi hut mamikiri akan nomuli di tonga-tonga ni pelayanan ni huriatta jala tarida do kesungguhan parsituto ni huria manupahi pengembangan ni pakubasyota baik secara materi songoni nang pamikirion dadahya huriatta hatinggalan di pakubasyon ni huria resort songoni nang di distrik sahatu tingkat pusat takasdo tarida sudi marsitutu dadaholan namarguna di tonga-tonga ni huriat taon padalan ni huriai alai sahat donang tuduru tuluar ni huriaon HKBP Baduk Timur benar-benar menjadi berkat bukan hanya bagi jemaatnya tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelayanan HKBP. Sekilas pabon nami pada roni para tauta dan non setiap tahun secara fisik mengalami peningkatan dan juga tanggung jawab. Kalau tahun lalu kita dapat berpartisipasi untuk sentralisasi sekitar 1,4 miliar untuk tahun ini HKBP Baduk Timur bisa berpartisipasi untuk HKBP memberikan persembahannya 1,55 M ada peningkatan 100 juta siani matarida Papua dakolan namarguna di Baduk Timur huriat tahun alai tusude HKBP pinatupa beri on lao pada ronsongodia pakubasyon di tahun 2024 disebut dengan tahun priorisasi karena memang di sepanjang pelayanan tahun 2024 di samping meneruskan pelayanan di tiap kategorial tapi ada juga pergantian para pengurus
baik di tingkat huriah, di tingkat distrik, dan di tingkat pusat. Makanya kami mohon maaf, almanak HKBP belum terbit sampai sekarang karena baru dimasukkan para personil fungsionaris yang baru terpilih. Dan sehubungan dengan itu, HKI Bandung Timur juga turut serta dalam pelayanan di distrik. Itu Amang Situa TM Nabi Tupulu sebagai anggota MPS dan Situa M Nabi Tupulu sebagai Badan Audit Distrik. Kita menyimak yang walaupun kita mengikuti sendiri bagaimana pengembangan pelayanan HKI Bandung Timur. Peribadahan ibadah di HKBP Bandung Timur berjalan sebagaimana biasa, 5 kali ibadah umum dan 1 kali ibadah sekolah minggu. Jumlah pengunjung yang mengikuti ibadah selalu mengalami peningkatan. Memang di tahun 2023 kita bergumul sampai berencana menutup ibadah jam 15. Namun itu kita upayakan sehingga di sekitar tahun 2024 yang ibadah jam 15 sekitar rata-rata 120 orang. Walaupun sedemikian banyaknya, tapi kita punya pengharapan hari minggu demi minggu itu akan mengalami peningkatan. Kita juga melaksanakan ibadah ketika ada ibadah-ibadah di tempat yang khusus, misalnya di rumah duka dan juga di tempat jemaat apabila ada acara-acara khusus. Ya. Pertanyaan juga berjalan, baik pertanyaan di kategorial mulai dari Naposo Bulung, Ama, Ina, dan juga yang lanjut usia. Semua pertanyaan itu semakin meningkatkan keimanan para jemaat dan juga mempererat hubungan satu dengan yang lain sesama anggota jemaat. Pertanyaan WIC juga berjalan dengan baik, tapi sangat kita sayangkan bahwa belum semua WIC yang atau sektor atau lingkungan yang melaksanakan pertanyaan dengan berbagai alasan. Harapan kami ke depan ya agar kita semua diganu WIC tapatu pama pertanyaan ini. Idu dalata marsaur masih duluan sesama jemaat. Ada juga pelayanan khusus dan bersifat kasual, apakah itu ucapan syukur di rumah-rumah jemaat, itu kita layani. Pelayanan sakramen juga berjalan dengan baik, yaitu baptisan kudus secara reguler dan juga pelayanan perjamuan kudus bagi semua jemaat dan juga waktu-waktu tertentu, misalnya Jumat Agung, Natal, dan juga ada pelayanan di rumah sesuai dengan permintaan. Ada pelayanan kasual sebagai upaya untuk peningkatan pemahaman jemaat, misalnya peneguhan sidi. Peneguhan sidi ini dibagi dua, ada yang dilaksanakan secara reguler dan juga ada pelayanan sidi khusus bagi jemaat yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah jam 10. Lamanya kurang lebih 3 bulan. Begitu juga pelayanan pastoral counseling bagi yang hendak mertupul dan pemberkatan nikah. Pastoral counseling juga bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, dan juga penguatan bagi orang yang mengalami pergumulan. Kita juga melaksanakan pelayanan kasual bagi jemaat yang berduka, apakah itu di rumah duka dan juga di pemakaman. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih buat seksi Paropuan yang selalu setia. Setiap ada jemaat yang
sedang berduka, seksi Paropuan selalu ambil bagian untuk turut dalam pelayanan penghiburan tersebut. Tritugas panggilan gereja yaitu koinonia. Koinonia berjalan dengan baik yang meliputi pelayanan sekolah minggu, ya. Rata-rata sekolah minggu kita sekitar 400 sampai 700 tiap minggu, bertempat di gedung serbaguna dengan pelayanan guru sekolah minggu yang terbatas. Dan kami selalu menghimbau bahwa pelayanan untuk guru sekolah minggu ini sangat diharapkan. Untuk itu kami mohon keterbukaan jemaat kita yang mau berkomitmen dan terbeban untuk mengajari anak-anak kita sekolah minggu. Di samping itu juga gereja kita ikut terbeban untuk membantu anak-anak dalam pendidikan agama Kristen bagi jemaat bagi sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya. Kita juga melayani itu melalui PAK, bekerja sama dengan Departemen Agama Kristen Jawa Barat. Begitu juga dengan pelayanan seksi remaja Naposo Bulung. Seksi ini juga terus membuka bidang pelayanannya untuk membuat gereja ini sebagai panggung bagi generasi muda. Kita sangat mengapresiasi dan selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan mereka. Dan kami juga mengharapkan agar semua orang tua menghimbau, memotivasi, menyemangati anak-anaknya untuk bergabung bersama di lingkungan pelayanan Naposo Bulung. Begitu juga pelayanan seksi Paropuan, ya, seksi Paropuan yang meliputi beberapa punguan dan juga jemaat perempuan, ya. Kalau kami mengamati setiap sermon gabungan ada jemaat yang mengikuti sermon Paropuan walaupun tidak mengikuti punguan, ya. Iya. Begitu juga dengan punguan-punguan yang turut dalam pelayanan baik di ibadah dan juga dalam pelayanan lainnya seperti punguan Kor Ina Kamis, punguan Kor Ina Deborah, punguan Kor Ina Hanna, dan punguan Kor Ina Belesia. Ada juga kor gabungan, beberapa kor gabungan Benaya, Estomihi, Ebenezer, ya. Semuanya itu turut serta ambil bagian dalam pelayanan di AKB Bandung Timur. Begitu juga pelayanan seksi AMA. Seksi AMA meliputi Kor AMA Huria, AMA Sion, AMA Jericho, AMA Nazaret, AMA Maranatha. Ya. Seksi lansia juga, ya, dengan semangatnya terus bersekutu, yaitu AMA Ruas, Niuriat Tanaung Matua. Semua seksi ini turut serta dalam pelayanan bukan hanya di HKBP Bandung Timur, tetapi ambil bagian dalam pelayanan di distrik dan juga di tingkat pusat. Begitu juga pelayanan Dewan Marturia. Pelayanan Marturia itu seksi pekabaran Injil. Pelayanan kita di bidang pekabaran Injil yaitu mengunjungi jemaat yang sama sekali tidak pernah lagi ke gereja. Begitu juga pelayanan rutin ke rutan Kebonwaru setiap minggu ketiga. Begitu juga dengan pelayanan ke Lapas Sukamiskin, ya. Seksi pekabaran Injil juga telah membentuk tim doa yang diadakan di gereja ini setiap pukul 16 hari Selasa. Pelayanan seksi musik yaitu multimedia yang mengembangkan pelayanan
dengan memberdayakan jemaat khususnya Naposo, pelayanan organis, song leader, dan yang berkaitan dengan musik gereja. Kami sangat mengapresiasi untuk semua pelayan yang turut serta bekerja dan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Begitu juga dengan pelayanan diakonia yang meliputi seksi diakoni sosial yang dipimpin oleh Amang Situa Edward Simajuntak, aktif dalam pelayanan kunjungan bagi mereka yang sakit di rumah sakit dan di rumah. Begitu juga dalam penghiburan. Seksi pendidikan memberikan apresiasi bagi jemaat yang berprestasi. Seksi kesehatan yang bekerja sama juga dengan seksi-seksi yang lain. Begitu juga seksi kemasyarakatan. Itulah ketiga tugas panggilan gereja: koinonia bersekutu, marturia bersaksi, dan diakonia dalam pelayanan. Kegiatan Huria Hapar Haladoon, sebagaimana kita ketahui tanggal 22 yang lalu gereja kita telah mentahbiskan 7 orang penatua, dan dengan bertambahnya sintua di gereja kita, ya itu menambah semangat juga untuk para parhalado. Namun hingga saat ini masih dibutuhkan tenaga pelayan sintua yang akan direkrut lagi, kalau bisa 20 orang lagi. Itu juga masih kurang. Alani gomos pangidon nami tu hita hama kamanginang taleo marohata tatanya kemma molo na 50 sada halakido situa makobasi di Huriata dengan ibadah 6 kali ibadah itu sangat minim. Songoni nang diganup wek alanido ma cari kot dope dihita penama situa sekitar 20 halak nai tatanya kemma asa adong na tergerak na berkomitmen untuk pelayanan tersebut. Administrasi gereja kita berjalan dengan baik, dan kantor gereja kita dibuka setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. HKBP Bandung Timur juga ya selalu bersukacita menerima tamu yang mengunjungi gereja kita, baik dari gereja juga secara personal. Begitu juga dengan pengkhotbah tamu yang mengunjungi gereja kita ini. Ya, kita juga turut berpartisipasi untuk pengembangan pelayanan di tingkat distrik. Pakai itu yang bersifat pembangunan dan juga pengembangan pelayanan. Begitu juga dengan di tingkat pusat. Pakai itu melalui fundraising pimpinan HKBP dan juga partisipasi yang lain. Mengenai keuangan nanti akan dilaporkan oleh Amang per tahun, tapi laporan keuangan gereja kita selalu dimuat di warta setiap bulan dan diaudit oleh tim audit gereja kita. Untuk pengembangan ke depan, kita selalu berusaha membuat yang terbaik. Kita sudah mengadakan renovasi di gereja dan juga di pekarangan, dan kita juga melanjutkan pengembangan pelayanan itu. Tapi melihat keterbatasan, ya, kita bergumul selama ini ada 2 kepanitiaan, namun karena proses penyatuan, ya nampaknya agak segan-segan untuk melakukan pengembangan pelayanan ini. Oleh karena itu telah disepakati oleh rapat huria dan juga melalui masukan-masukan dari semua jemaat, terutama orang tua kami,
sepakatlah untuk mendirikan yayasan, dan hal itu sudah dibentuk dan sudah dilantik, dan yayasan inilah nanti yang memikirkan pelayanan baik pengembangan pembangunan fisik sebagai sarana untuk sekolah minggu, dan juga sarana untuk kategori lain, dan ada juga rencana untuk membuka rumah duka di wilayah pergunungan HKBP Bandung Timur ini. Mari kita doakan agar rencana itu, harapan itu berjalan dengan baik. Melalui berih ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat. Mauliate mau pasatami tu hamu sudi ruas ni huria naradi gabe tuan rumah di pertanyaan nasa tahun songoninang ruas ni huria na tok peduli baik di wek na masing-masing nang di huriaon. Mauliate donang dohon nami tu sudi ruas ni huria na tong aktif ya, baik dalam pemutahiran jemaat ya, pemutahiran jemaat dalam hal administrasi. Marukil dohami nungau patau kami di son neng tahun masuk tahun ke-5 mah gudang do ruas dupe masa di keluargai baru mengaku ruas di Bandung Timur hamina molo nama teh bidang muki pasobon. Nah jelas ikubur majo persoalan di belakang alai tongdo dung dikubur dak keda bebse. Adong dotong ruas holan mendaftar daktari dabe dupe mate heado hami di daftar di si jongjong do hami tikiri jahahoninna batohor to jongjong maruas na terdaftarinna. Nah jadi pangidoan unang masongoni jalan namar huriao kamu akamanginang tanggung jawab tatu hatta dong dak songon nama rarisanon dohot nama asuransi. Memang macam madi itu gua pakilalaan mulang ruas kolan di berek situ bah kolak kepeng inna kan ji sehera nama merek kepeng go ruasi mulai berek situ kan unang manias songoni ahana bui benota tatu pahi matu huriaon ngadong muse ruas nama dok taonon off majo hami sutuk pola rohamu tu gereja tu jabunami mulut tu ngadong ngaka kutipan inna bah ngalem lemah judo memang kehidupan berjemaaton alai panghidupan nami tak pola rasiak siaka ulahonot takana soni sadok dapat tuduh homma ruas hadiriota songo ruas ni huria ngata bereng rumang niak kawartaya teh tabai dolisi 600.000 per kakak 300.000 mah diakoni sosial alai satu sonari dakta bae do peke tentua taring tusi terus do mardalan tajalo di mang nasadia 600.000 mau liate 500.000 mau liate 100.000 mau liate kan itu alai kewajiban di ruas maral atik pedilia 100.000 tu huriai marsahiti ko mardal 500 tu alahi itu moding taliat 5 juta. Nah, satu sonari songoni dia bagi putusan dang mungkin songoni berkembang yang goso hita roma bain Bandung Timur berkembang hita roma bain merosa alenak pesongoni ala huria don dak ya tuhatta pasobuh kita di tongan yakka pakku besoni jadi nak pesongoni leon nanti 1 juta pe mangaleon tahamulate hodo 2 juta pe mangaleon tahamulate hodo. Jadi ima si panghidon nami tu hita batung sadama hita di tonga-tonga ni huriat tahun ate asabui tabereng ma dang dapat juluhun HKBP Bandung Timur ini menjadi satu ikon HKBP terutama di distrikon nang di HKBP secara umum ala lintasan do gereja tong itu. Jadi tu sodon waik pamerengan izolma. Jadi unang do halak menikmati kebersamaan di son HP hita apatis dan roh hita tu gereja. Jadi mak imasi don nami himbauan nami secara panjang lebar anon bagian nami don
cetakot dan non berion isen namar naneng marhagiut budi bagi ate. Jadi soal statistik ibaga setahun ruas na tubuh nataba ala na tubuh opat pulsada ya nasidi onok 5 reguler na khusus 10 sada pungusu de 76 ruas nataba 44 kakak napida 20 sada kakak nang itu nama jalo pasu-pasu 35 kakak namoding 40 halak. Jadi punguma sudah ruasta ama 1220 sia ina 1425 naposo bawa 1425 naposo boru 810 remaja bawa 200 itu lalu remaja boru 200 ada sekolah minggu bawa 322 sekolah minggu boru 312 lalu berko kamu mana sekolah minggu bawa 322 sekolah minggu boru 312 lalu dan mungkin nasau bahasa sonon dakta perbaharui database ta ngaso orang danak alai dang sipata dang ibabotu gereja jadi unang gabe atong rupane jadi jumlah kakak satu tikion 1570 kakak mahita torok mirua sude 5.500 onok Rusia sada kursi di kursi DPR Jawa Barat songonima berita taringot tu perkembangan nih huriat tahun tatu pahima jala si hobasatta tutikin neng roh marhite na pacongcong yayasan kita tentu dung mulayan membangun yayasan mulai ma taridak ka ahasi obasan marhite pembangunan tetap ma tadukung jala posdor hanami hamu akamanginang ate kerjasama mahita terutama tu sitowek tababua berita kerjasama mahita tuhuria asauli sude paku basyoni konong maniak komunikasi nadenggan unang ma gora songgot rupani songon na hidok nakyani ate songon na hidok nakyani joloma sampai namasa baru yak mengaku ma ruas ning huriat ta kay Baduk Timur. Jadi songoni ma moliate ma di sude ruas ning huria dikerjasama nadenggan secara pribadi dohot kebersamaan kami pangulan agok mangido maaf tu hita sude maaf mulutung ado ngak kapakku beson nami nahurak tu hamu baik secara pelayanan di Pakatayon songoni nang ditutur kata doakan nasik pe tuhat tama mama masuk hita sude mulai te gudang ma tu dongan nami saulaon dia kapakku besok ganuk minggu song leader multimedia organis ya cara khusus tu akadong aku perhalado sudah tahena sawaguaran tu sapam koster songoninang administrasi na dua namar huasita tuhat tama mamasu horas ma pinasaha ma tu audit bendahara dohot par tahun lau patorakon padar sudi laporak keuangan ni huriata di bagasan nasa tahun tujuh lemam Shalom. Nah, hormati kami amak pedida resot amak serigar duh inang
inang padida borsinaga dongaku perhalado dohot majelis perbendaharaan songonima nang bendahara suak songonima dihamu damang dainang ruas ni Huria HKBP Bandung Timur mola tema dituhata izinkan kami menyampaikan laporan keuangan gereja kita HKBP tahun 2024 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Audit bersama-sama dengan Majelis Perbendaharaan Huria kita yang juga disaksikan oleh Pendeta Resot dan Panguda Nagok Tiki. Berita acara pemeriksaan kas pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 23:15 tadi malam bahkan sampai tadi pagi jam 1 dan juga tadi pagi juga kami lakukan juga ada perbaikan koreksi tentang tim audit keuangan HKBP Bandung Timur. Resort Bandung Timur terdiri dari 1 Amang Sintua N. Simarmata Sarjana Teknik dari Perhalado Resort HKBP Bandung Timur. 2 Nyonya A. Panjaitan Burpandiangan Jemaat Resort HKBP Bandung Timur. Ketiga Amang R. Situmorang Jemaat Resort HKBP Bandung Timur melakukan audit terhadap pengelola keuangan HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur yang terdiri dari 1 Amang Sintua BP Siregar Sarjana Ekonomi Bendahara Jemaat. 2 Amang Sintua TM Napitupulu Ketua Majelis Perbendaharaan. 3 Amang Sintua M Napitupulu anggota Majelis Perbendaharaan. 4 Amang Sintua M Pasaribu anggota Majelis Perbendaharaan. 5 Amang Sintua J Napitu Sekretaris Huria dengan keadaan sebagai berikut. 1 saldo kas awal Huria tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 sebesar 807.900.000 rupiah 786 rupiah. 2 penerimaan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 2.432.218.393 rupiah. Jumlah keseluruhan total 3.240.119.179. 1 pengeluaran dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 2.284.203 rupiah. Saldo buku per 30 Desember 2024 848.834.976 rupiah. Ketiga, titipan uang pilihan pembangunan 24.345.100 rupiah. Total 873.180.076. Dengan saldo kas pertanggal tersebut terdiri dari 1 kas Huria
288.505.976 rupiah. 2. Deposito di Bank BNI 200 juta rupiah. 3. Kas Diakoni Sosial Huria ada di Bank BNI 265 juta rupiah 329.000 rupiah. 3. Titipan di Kas Huria uang pembangunan Jalan Soekarno-Hatta 100 juta rupiah. Saldo keuangan Huria per 30 Desember 2024 834.834.976. Adanya persembahan untuk pembangunan di Kas Huria yaitu 24.345.000 tadi, itu adalah titipan pembangunan untuk secara umum. Posisi kas di Bank BNI sampai dengan 30 Desember 2024 586.766.964 rupiah. Kedua di Bank BRI 80.331.627 rupiah. 3. Deposito di Bank BNI 200 juta rupiah. Kas tunai di bendahara 6.081.485 rupiah. Total semuanya 873.180.076 rupiah. Uraian untuk dana sosial Huria, saldo awal 1 Januari 2024 272.090.000 rupiah. Penerimaan, ini penerimaan dana sosial Huria dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember kemarin ini 337.815.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 609.905.000 rupiah. Pengeluaran 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 344.576.000 rupiah. Saldo dana sosial Huria sampai dengan 30 Desember sebesar 265.329.000 rupiah. Mengenai keuangan sentralisasi HKBP, tadi yang Pendeta sudah sampaikan, penerimaan dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 1.054.058.058.805 rupiah. Pengiriman ke BPSK HKBP dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 1.574.058.058.805 rupiah, sehingga saldonya di kita nihil atau kosong, semua kita sampaikan. Keuangan nama mulus atau transistori, penerimaan 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 380.972.500 rupiah. Pengeluaran 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 sebesar 380.972.500 rupiah, sehingga saldo sama nihil. Catatan, saldo peduli kasih sebesar
51.137.116 rupiah telah dipindah bukukan dari rekening Bank BNI dipindahkan ke rekening Huria dan menjadi deposito Huria. Pemindahan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024. Saldo per tanggal 30 Desember 2024 tersebut akan ditambahkan penerimaan tanggal 31 Desember 2024 hari ini dan akan dikurangi pengeluaran tanggal 31 Desember 2024 dan jumlah saldonya menjadi saldo awal tahun 2025. Demikian laporan keuangan gereja kita HKBP Badung Timur. Semoga tahun 2025 semakin baik dan Tuhan memberkati. Yang diperiksa Amang Sintua BP Sirigar, Amang Sintua TM Napitupulu, Amang Sintua M Napitupulu, Amang M Pasaribu, Amang Sintua J Napitu. Yang memeriksa Badan Audit Amang Sintua N Semarmata, Inang Nyonya Apanjaitan Berpanjangan dan Amang R Situmorang. Diketahui dan disetujui Pendeta Resort HKBP Badung Timur, Pendeta Swaloon Sirigar Sarjana Teologi, ditanda tangan dan dicap. Horas madihita saluhuna. Jadi ima laporan kita sudi hamuaka manginang siani bu iteida pemasukan na 3 miliar ti ima ta olah di gerejaon alai taberek tabahizu nakian hampir 1,6 tu sentralisasi 327 juta nama mulus lapatan na taba pungganu hari minggu ima mulamplop mangurubi huria ya dua kena sing rupani jadi boido dengan huriat tahun merdalan sudah naik kerjasama tarwate jadi di tahun 2024 nunga di data aset nih HKBP Badung Timur sekitar 30 miliar masudi 30 miliar ima jadi fokus tu aka tano dope gedung si 30 miliar ti tano walu inganan daktai tong gope argani kursios di jadi tersongon ima bohama hita anggo tabereng boidu 140 mulut itu sudiate jadi nga belega huriat tahun tatanya koma asa toktong lamang erebang sonima boy hubatolah sami mulia tema. Yang
Kata sambutan mewakili jemaat kami serahkan kepada Amang Sintua J. Haryanja Boru Marpaung dari UIK 16, Sintua yang sudah pensiun. Mewakili majelis, Amang Sintua DM Sagala Boru Sitanggang dari UIK 6. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas manihita. Gugunete. Tok mo kita songo tao to. Molate manitu hatta bohita marpung di bahasa Botarian te. Ima di Jutan Huria. 1 Desember 2024. Perjulu dono nami molate tu amang pendeta resort, amang pendeta Siregar, amang pendeta Utagaol, amang inang pendeta Borsinaga, bolo inang bila berpero berpangbagia dang roh berate. Doh tu salut tamuna parhalaru ni hurenami, nang bahwalung hami hita salut naruas, amanami nami nang akan apa sebelum ate, so mewakili ruas mandok kata son, perjulu doh nami maulai itu amang pendeta resort, doh sudah perhalado, na patarakon nak kisongon dia tu imana masa di hureta satu bulun, songon barita jujur tahu nate. Mas Sela Seroha, gudang do perkembangan ni hureton di patarak kamu amangan. Jala parhepeng on huret tapi pas do roha mabige saropani. Bolo binereng dokka huria-huria tetangga. Olo do gabe minusin nakan halenggo hureton. Gudang do pe salunate. Mudah-mudahan Tuhan mangalenakka rohanara di tasalun naruas. Lama pagi ruas tahun huriaton anggiat martabat balas ni rode hita merbungaran di pasu-pasu hata hita celuna. Lumo biadak ka di pasu-pasu diakka pangomuan ate diakka nomor 33 martabat bakka pangomuan ate ini nomor karejo martabat bakka gazina apalagi ka PNS ate naik gaji 2025 mulai Januari. Selamat mancalu gaji mani omate. Banggohan pensiunon ba somoni mate. Na domnya pina koti-koti kate. Letong dolas roha. Ala leton hai pason de di hita saluna tidak kalansia. Jadi tertarikan akidokon nampak pendeta direktor pani ngamar jumlah 1.570 kakak. Ale bolo statistik ni nomor minggu nomor gereja rupani paling kira-kira 40% ate. Na rutin. Jadi 40% naik tuye lao. Soalnya itu tahun jamitan ni amang eporus terpilih. Dr. Tina Bunan nate bahwa ruas ni hagapi seluruh Indonesia paling aktif ni nomor minggu tu 50-40% do. Nomor minggu setiap minggu na rutin. Berarti burang rupe na so romar minggu. Ang minotor pani mang natu gereja asing. HP-nya song natar surat na di buku na beriate uruni nai dengan nai bolo punggu sahut bulan nak kana hamarang kinate kana merumah tangga sekeluarga nong ropani hita na tua-tua di hagabe kabe nak kota tang minong na tu dia degam menyan rap marminggu hita. Jadi songan awsa diri ropani nak pindah pensiun totong ropani setiap bagi hola dungo tomartang yang di beberapa di mana kau sudah karus ni kureton anggia dilihat dua pas-pasu lihat hai pason hawrason kagajang numur tetak di selalu nang nang napropani pababah ropani sani tanyak ko dak kaparhalan nami padita nami asa di parhai di parbisu kitu haramu lamang ulak kaulam muna. Jadi taparate itu manyang amang inang ate songodi naik pendenya amang padita reson nakki himbauan nang tutu songon Kristen kapal selamat salis tahu muncul polan mana muncul hari Natal ate tenggelam musik tak tadi musik nak song dia tok kita te tetan mahita berminggu setiap hari minggu ari leto do kita hai pason nate haurason asa toto kita dapat pas-pasu ese na oloina ro tu bagas soron itu hatai ido akan dapat pas-pasu
asal ma di bagasa siret ni roha te uduk ni roha martangia kita diletona ka basa-basa tu senuna lumobi lao mandalpo tahun 2020 tahun tetok kinai nama te pang nabi gazam nama tari parmahita tu tahun ni baru 2025 adok kukutip bison nakini dokter dison gembok tidak dibuat tanpa kunci. Masalah datang silih berganti, tapi selalu ada solusi. Jadi Tuhan ini dilihat kita ke masalah, dilihat kita ke solusi bahasa lah mengatasi masalah ini. Asal mahita ro menghidup pengurbion ro martangiang, sian uduk do seret nyurata, pasti Tuhan ini akan mendengar apa yang kita minta. Jadi apalah gajang beda honok yang kira ngaposak kita deh. Tergajang lu memang bolo ujung kita nomor minggu. Jadi dohonon nami ma dihatani parpuri. Habang ma baroba payu titu urura. Serap merlasi Roma itu selumna. Tu pahonnya mata mertua di bata. Dihupang do huta litong di huta. Disiatar do pajak horas. Horas mahamu di padal nami selumna. Horas ngatok kami ruas selumna. Butima. Oras padihita saluna parjolo dohonon nami ma songon penghujung di partikion di akhir tahun 2024 sian hami saluhuna parhalaruni huriata pasahatabi matuhita selamat Natal madihita saluhutna jala selamat menyongsong manang menjelang tahun baru 2025 bolo dietong usia partikion orang lebih onom jam nari masa saat kita tu 2025 nanengro parjolo dohonon nami tu uluan di huria nami amang padita siregar rap dohok keluarga songoninang padita fungsional amang padita hutagaol rap dohot keluarga songoni inang bibel pro boru sinaga ala tongod dope isot dope nasida mungkin marminggu do nasida di bagasa tikyon molotung pe nang bisa sambut kita natari jala dohono nami datong maulate tu inang bibel pro inang boru panggabian na diojak konna di huriat tahun na lau manggati makobasi di huriata inang bibel pro dia ima inang boru sinaga songoni manang di dongan nami parhalado ama ina nahwahulong kami secara pribadi memang kurang do siapaku dituju kamu kami songo perwakilan madokon kata sambutan sian parhalado alai marposirohado kami tuhata tatong na mangaliak kasadaon dihita saluhutna parhalado ni huriata lumomi ma dihamuna na tua-tua nami ama nami ina nami hamuna do nagabesi tiron nami de tonga-tonga ni huriata hakabiwi badung timuron bolope di babakit hamu hami marhobas di huriataon natong do hami marposiroha di saluhutna akka kekurangan nami totong tiroy hamu hami akka parhalado ni huriata lumobima
di ama nami, ina nami naung lansia di tonga-tonga ni huriat taon tongon godang akka poda na pinasa muna tuhami songon pangulan aktif parhalado di tonga-tonga ni huriata HKPP Bandung Timuron. Ama nami ina nami dohot o napasubulong na hormati hami. Hami siyan parhalado ni huriata dohonon nami do gulang do kekurangan nami, gulang do hagaleon nami parhalado ni huriata mangula di huriata dasa tahun bulunon. Secara khusus di pangulaw nami, di kahurangan nami, dan adong unsur kesengajaan. Alai songonido harawa molo di namangulaon saya adong do sipata akahahurangan di pakobesyo ni. Alai napostorohan nami sudedu kungam muna motivasi siya kamuna ama nami ina nami margogo mahami mangula ulaon na pinasa nito hatta ima marhite-hite tohonan hapar haladon di tonga-tonga di huriat taon. Salinari dohoron nami adorang sejupang tau baru di hita tuak katikin na mangihut molotu ngadong akka nahurang pangulaw nami di tonga-tonga di huriat taon tong dohami mangido aju siak kamuna na tua nami halani adong do hatan itu hata nama dok di parsaurata ima di Matius 6 ayat 30 di dok songonon saya jumulo maluluhamu harajau ni debata dot hati koranna dungi tabahonon na do sudi akau deng tuhamuna maulate ma di tuhata di parsaurata di bagasatikion radiru hita talea dorohata makalason pangaramotion di tuhata debata lama mulus satahun bolon hita 2024 di lean hahi pasod doh lasiroha jala di bagasatikion marpungu hita marhite-hite minggu na parpudi ujung tahun 2024 rap hita martangiang madok mauliate tu amata debata. Jadi molo amang hari aja nak kiningan akau pasar dari pasahat maulate ma dia amang hari aja molo au dan apalah humoto baru pasa alai dohonon nami do tu hita anong hubigi idokon hata nabijak halak Batak malodoy na marupasa molo halak Manado malodoy berdansa toho matutu termasuk ma amang hari aja dan malok marupasa. Jadi sian hami parhalado ni huriata molo adong nasala pabahenan nami manang na sopas turohatta masing-masing saya jumulo ma tasapuhon siap bagas rohatta asa dapot dame dihita saluhut na mangyahi na umuli tuaka tiki na mangihut manguzungi dohono nami ma selamat hari Natal 2024 selamat menyongsong 2025 tahun baru Januari 2025 horas ma dihita saluhutna diramati tuhata mahita barsaur saat tutiki 2025 di bagasan dame dohot lastiroha mauliatema.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah malam penghujung tahun 2024 hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Waktu begitu teramat cepat berlalu. Tung masai hatop do marlojong partikiane. Boy do honota serana baru dope. Nah, marnatali serana baru dope na martau baru nganaing tahun baru be muse. Tinggal hitungan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan jika Tuhan berkenan kita akan memasuki tahun 2025. Saya pikir kita sepakat satu kata yang kita ucapkan, kita ungkapkan di malam penghujung tahun ini. Syukur bagi Tuhan. Mau lihat mak di Tuhan ini. Ibarat mendaki sebuah gunung. Saat ini kita telah sampai pada puncaknya. Lalu jika kita memandang dari atas ke bawah, kita mungkin akan menemui jalan yang berliku, jalan yang berkelok, jalan yang rata, jalan yang penuh dengan kerikil, jalan yang terjal dan curam. Ini adalah gambaran dari apa yang kita jalani juga sepanjang tahun 2024 ini. 365 hari sudah kita lalui, sudah kita jalani. Saya pikir ketika kita memasuki tahun 2024 yang lalu, doa kita adalah doa yang sama, bahwa kiranya tahun 2024 ini menjadi tahun berkat, menjadi tahun yang penuh dengan sukacita. Semua kita pasti berdoa dan berharap yang terbaik yang akan kita alami, yang akan kita jalani sepanjang tahun 2024 ini. Tetapi jika kita menilik lagi sepanjang perjalanan itu, mungkin saja kita mengalami
yang sebaliknya. Mungkin kita mengalami kesedihan, kepedihan, arsak, muruk, holso, loja, sahid. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita berurai air mata. Tetapi jika kita jujur, tentu pun banyak pula sukacita, tawa, keberhasilan, gok olop-olop lasni roha nang aka parsaulian doh ngoluta. Maka untuk semua hal yang kita jalani itu, baik yang sesuai dengan harapan kita maupun yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang sesuai dengan doa-doa kita maupun yang tidak sesuai dengan doa kita, kerinduan kita, cita-cita kita, kita mau katakan di dalam penghujung tahun 2024 ini, mau lihat tema Tuhan, mau loboi dopeau rap marsaur di bagasan Burginon, mau lihat tema Tuhan, mau loboi dope husal pui hami tahun 2024 tahun nasatokin nari naeng tapa ujung. Syukur bagi Tuhan karena kita dimampukan untuk melalui setiap musim-musim kehidupan kita di dalam kesukaan maupun penderitaan. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Holan ala asi doh holong ni rohani di batadui. Napatukon hita sahatu bagasan tikion. Sepanjang perjalanan 2024 bisa saja kita mengalami seperti yang terjadi di dalam nats firman Tuhan malam ini. Kita mungkin mendengar atau kita sendiri pun pernah mengatakannya. Kenapa ya? Si A itu kok hidupnya kayak adem ayem aja, kok kayak nyaman-nyaman aja, kok kayak enak aja, mulus aja, tentram. Tampaknya kehidupannya, kerjaannya, usahanya ya mengalami peningkatan, semakin maju. Anak-anaknya juga baik-baik saja, keluarganya juga baik-baik saja. Padahal saya tahu dia orangnya curang. Padahal saya tahu dia nggak dekat sama Tuhan. Dia nggak pernah ikut dalam persekutuan dalam rumah Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar ini, atau kita menjadi bagian orang yang memperkatakannya. Dan sebaliknya ada yang mengatakan, kenapa saya yang mencoba untuk setia, saya yang melayani Tuhan dengan segala kemampuan saya, dengan segala pengorbanan saya, kenapa Tuhan izinkan mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit? Mengapa Tuhan izinkan mengalami pergumulan yang berat? Ini pertanyaan yang sering, ini pertanyaan klasik yang bukan hanya saat ini saja kita dengar, tetapi ternyata ini pun sudah ada sejak dahulu kala. Kita mungkin bertanya, kenapa? Kok aku setia melayani Tuhan? Aku cinta Tuhan, tapi aku Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Orang yang justru gak cinta Tuhan, gak dekat dengan Tuhan, gak takut akan Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Setahun ini aku sudah semakin rajin ibadah, sudah rajin aku berdoa, tapi kok harapan-harapanku, cita-citaku, doa-doaku tampaknya semakin jauh dan belum ada jawabannya. Ini realita yang dialami oleh Raja Daud ketika itu. Dia melihat bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, justru mereka mengalami kemakmuran, keberhasilan, segala kebaikan. Dan orang-orang saleh justru mengalami banyak pergumulan, penderitaan.
Tetapi di dalam pergumulan imannya, Daud mengalami satu hal yang saat ini juga menjadi pelajaran iman bagi kita. Sebuah dorongan dan nasihat dikatakan oleh Daud. Jangan marah. Itu kata pertama di dalam ayat 37 ini. Jangan marah. Biasanya orang kasih advice atau nasihat ketika bergumul itu, sabar ya, sabar maho, bengit maho, manaon, gitu kan. Alaiun, didok, Raja Daud, unang muruk, jangan marah. Dan ini diulang berkali-kali di ayat 1, ayat 7, ayat 8. Kok berkali-kali? Karena ini adalah perintah yang sangat-sangat penting. Jangan marah. Dalam literasi lainnya dikatakan adalah jangan panas hati. Jangan panas hati. Kita kalau lihat sesuatu nggak benar, nggak melihat sesuatu nggak sesuai, gimana Mang Inang? Woi do marsi gor-gor di rohata nang itu. Puasa song nih. Kita menjadi marah, kita tidak terima, kita menjadi panas hati. Tapi Daud menasihatkan jangan panas hati, jangan marah. Karena apa? Karena kemarahan berpotensi untuk membuat kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang. Itu kan? Mulu-mulu kita boido gabe marsalaan, akahata tapi salah. Ujungna menyesal kita. Dan itu aka makena mulu ujung buruk tu aka dada rupani. Salpu boido tungsai gabe manol soli rohata. Puasa maikon dohonon naik sokoni. Amarah bisa membuat kita berpotensi melakukan hal-hal lain yang menyimpang, hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita membiarkan amarah dalam hati kita, maka itu bisa saja dibuahi menjadi kebencian, dendam, juga mungkin akan membalaskannya. Maka buanglah panas hati itu, buanglah amarah itu. Dan jika kita menyelidiki kembali, sesungguhnya amarah ini amarah kepada siapa? Tadi konteksnya adalah bahwa ada orang yang saleh, ada orang yang baik, tapi hidupnya justru bergumul kan gitu. Kita rajin beribadah, kita dekat sama Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita taat tunduk sama Tuhan, tapi kok rasanya masalahnya datang bertubi-tubi. Justru ada orang di luar sana yang gak pernah dekat sama Tuhan, gak takut akan Tuhan, melakukan dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati, tetapi hidupnya ya senang-senang saja. Lalu amarahnya ini kepada siapa? Apakah kepada orang fasik? Apakah kepada mereka yang tidak takut akan Tuhan? Saya pikir kita tidak kenal. Mereka pun tidak kenal sama kita. Apakah marah dengan keadaan? Ya. Tetapi ketika kita marah akan keadaan, kita tahu bahwa yang itu nggak datang tiba-tiba. Keadaan itu ada yang mengatur, bukankah demikian? Yang atur adalah Tuhan. Maka ketika kita marah, kita protes, sesungguhnya kita sedang protes sama Tuhan. Jadi Amang Inang, hati-hati ketika kita mempertanyakan keadaan kita protes dengan keadaan kita protes dengan keberadaan kita, sesungguhnya kita sedang marah dan protes sama Tuhan. Makanya Daud katakan jangan marah. Karena kalau kita marah, seolah-olah kita mau bilang Tuhan itu salah. Kau salah loh Tuhan, harusnya sama aku gak kayak gini, sama dia gak kayak gitu. Seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Seolah-olah kita lah yang mau mengatur Tuhan. Seolah-olah hidup ini adalah skenario kita. Kita merasa diri kita lebih tinggi, berkuasa daripada Tuhan. Maka mari kita akan menjalani
perjalanan yang panjang lagi. Tahun 2025 yang akan kita masuki sebentar lagi. Bagaimanapun keberadaan kita, Amang Inang, bagaimanapun kondisi kita, mari kita jalani. Dengan sikap yang seperti apa? Supaya kita mampu. Yang pertama, percaya pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya. Bisa saja kita merasa mungkin kok gini-gini aja. Lihat orang lain hidupnya baik, ada godaan kita untuk ikut. Kok kayaknya sia-sia kalau aku seperti ini. Kayaknya aku kalau lurus-lurus aja sia-sia. Ya, seperti pengakuan seorang istri. Saya jenuh. Saya capek. Terus-menerus sabar Mang Anju. Sabar untuk bertahan. Toh suami saya gitu-gitu aja, Nina teh. Gak ada perubahan. Saya udah berdoa, saya sudah mendoakan, saya sudah buat yang baik, saya sudah sabar, tapi kayaknya sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan terkadang kita rasa seperti percuma, seperti berlalu begitu saja, sia-sia. Mungkin pun kita pernah terlintas dalam pikiran, apa aku melakukan yang sama juga? Hubain manaik songon nabi naik nih, asa di ilala jo songon dia, gitu kan? Terkadang kita tergoda, tetapi kalau mereka di luar sana yang tidak percaya Tuhan melakukan yang jahat, Alkitab bilang, anak-anak Tuhan, jangan ikut-ikutan. Bunda Teresa pernah mengatakan, ketika berbuat baik, belum tentu engkau mendapat respon yang baik. Tetapi tetaplah dan teruslah berbuat baik. Jangan terikut, jangan terbawa arus. Kita hidup bersama-sama dengan mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka yang gak percaya Tuhan, mereka yang gak takut akan Tuhan. Tetapi jangan terbawa arus, jangan terikut. Bagaimana kita mampu? Dengan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan akan aturkan yang terbaik dan gak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dang adong namari suang. Akan adenggan atau lahoni. Sekalipun hidup banyak tantangan, kita percaya Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan sedang mengaturkan bagi kita yang baik. Jadi yang perlu adalah kita berjalan dan berpegang kepada Tuhan supaya kita bisa tetap kuat untuk terus berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Seperti seorang anak kecil, mungkin kita mengalami anak kecil itu mau dia lari-lari, dilihatnya di sana orang tuanya, dihempaskannya badannya ke orang tuanya itu, ya. Karena dia percaya orang tuanya akan menangkap dia, orang tuanya akan mendekap dia, maka dia tidak ragu untuk berlari. Dia tidak ragu untuk menghempaskan dirinya, meletakkan dirinya, karena dia percaya orang tuanya akan tangkap dia, akan pegang dia, dan tidak akan membiarkan dia jatuh. Maka mengakhiri tahun 2024 ini, kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita meletakkan hidup kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti pegang kita. Tuhan akan menyertai kita. Keberadaan kita saat ini di tempat ini adalah buktinya. Bukan tidak banyak Amang Inang pergumulan yang kita alami sepanjang 2024, benar? Tetapi kalau kita masih kuat dan bertahan hingga saat ini di sini, maka itu semua adalah bukti dari penyertaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita supaya kita
boleh terus dekat dengan Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Konteksnya tadi ada sesuatu yang kontradiksi. Ya. Mungkin kita bilang, gimana nya bergembira? Hidup kayak gini, ya. Orang sana bahagia, kita di sini bergumul, berduka. Tetapi ingat, kebahagiaan orang-orang percaya itu berbeda dengan kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan orang Kristen adalah mengetahui bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Masalah nggak hilang, masalah itu tetap ada. Mungkin masalah juga akan terus datang, berganti, atau bahkan bertambah-tambah. Tetapi satu hal yang membuat dia tetap berbahagia adalah bahwa dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Meskipun beberapa kali kita jatuh dalam dosa. Molo tae tong amanginang. Nungga sadia manang 3 hari kita melanggar sepanjang nasa tahun bolonon. Anon bodari ate. OTW Mandok Hata, ya kan? Sekarang kan lagi on the way mau Mandok Hata nanti malam. Jadi sudah dipersiapkan. Biasanya Mandok Hata mengaku dosa itu kan, mengaku aka hasalaan. Mungkin bu itu tapa jujur aka hasalaatai, aka dosatai sepanjang tahun 2024 ini. Begitu banyak, sering kali kita jatuh, sering kita menyimpang, sering kita jauh dari Tuhan, sering kita nggak konsisten taat dan tunduk sama Tuhan. Tetapi ternyata ketidakkonsistenan kita itu tidak membuat Tuhan nggak konsisten kasihnya kepada kita. Tuhan terus dan terus mengasihi kita, menyertai kita. Tidak peduli seberapa kali kita jatuh dan berdosa, tapi Tuhan terus menunggu kita, menanti kita. Maka inilah kegembiraan kita. Gembirakah kita punya harta duniawi? Tentu gembira. Tetapi itu semua seperti firman Tuhan hari ini katakan, itu akan sirna. Itu adalah kebahagiaan semu. Ketika itu hilang, ketika itu menjauh dari kita, maka kebahagiaan kita bisa saja hilang. Tetapi ketika kita mengetahui Tuhan selalu ada bersama kita, meskipun apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan, meskipun apa yang ada pada kita sudah tidak ada atau pergi dari kita, kita tetap boleh bersuka cita, berbahagia. Yang terakhir, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Jadi berbeda menyerah dan berserah, gitu ya. Kalau menyerah bisa gambaran orang putus asa, ya kan? Putus asa, sudahlah, saya menyerah. Tetapi ketika kita katakan berserah, ini adalah gambaran bahwa kita pasrah sama Tuhan. Kita pasrah karena kita tahu bahwa Tuhan itu kuat, Dia maha bijaksana, Dia bisa diandalkan. Jadi kita berserah kepada Dia. Maka mari menjalani dan mengakhiri tahun 2024 ini. Kita akan masuki 2025 dengan berserah kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita. Sering kita mau mengatur hidup kita, tetapi apa dah daya kita? Dang adong. Maka hanya berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengaturkan, biar skenario Tuhan yang Tuhan jalankan bagi kita, dan kita terus menjalankan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ingatlah, di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang, Tuhan ada di dalamnya. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang ada sejak awal dan Dia ada sampai dengan
akhirnya. Kalau masa lalu kita yang sudah berlalu itu nggak bisa kita ulang lagi. Dan kita nggak tahu masa depan yang akan kita jalani ke depan seperti apa. Tetapi ingat, Tuhan sudah ada di depan sana. Nanti kita dengan segala kebaikannya. Satu, jaminan dan janji Tuhan. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ada jaminan Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita setia? Apakah kita mau terus berjalan dan berserah kepada Tuhan? Mari andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kuatkan kita. Seperti penyertaannya di tahun 2024 ini. Demikian doa kita. Tuhan menyertai kita di tahun 2025 dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Meskipun itu kadang bentuknya tidak sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan ada bersama kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau kami tiba di penghujung tahun 2024 ini, sungguh kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Tuhan, hanya oleh karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini hari ini. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui Tuhan, terkadang tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan cita-cita kami, tidak sesuai dengan apa yang kami rindukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi jika kami ada di tempat ini dan kami boleh terus memuji nama Tuhan, itu pun karena kebaikan Tuhan semata. Oleh karena itu biarlah kami terus menaruh percaya pada Tuhan. Biarlah hati kami terarah dan tertuju pada Tuhan saja. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini. Tetapi Tuhan sajalah andalan kami, sehingga kami dimampukan melalui setiap musim-musim kehidupan ini. Ketika kami bersuka cita, ketika kami dalam keadaan berhasil, kami sehat, Tuhan, kami ingat bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan datangnya. Karena itu kami selalu mengingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan, kesakitan, kegagalan, duka cita, itu pun kami percaya ketika Tuhan izinkan, kami akan dikuatkan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan memasuki tahun yang baru. Jika Engkau berkehendak, jika Engkau berkenan, maka biarlah Tuhan kami boleh bersuka cita memasuki tahun 2025 yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan menjalaninya pula dengan kekuatan, pengharapan yang hidup, kasih yang dari Tuhan saja. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini, yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dalam duka Tuhan yang menghiburkan, dalam pergumulan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Berkati perjalanan gerejamu HKBP Bandung Timur ini. Banyak pelayanan yang telah kami lakukan, tetapi banyak pula yang masih harus kami lakukan dan kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan seluruh jemaat dan majelis bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Segala pelayanan boleh kami kerjakan dengan takut akan Tuhan, dan kami semua terberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertai kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, mengikut
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Buah-buah di kita, buah-buah habuk ni rohak baru zungol doa mata feber purba kina baluhon ni berupa 1000 sian wik 16 natongon berlibur tu Lombok aladang adok penerbangan be sian Lombok utariot marsogok pe jenazah sian Lombok tu Jakarta jam sada baru pai mahok keluarga mamu saya jam 7 jam 4 man nomor hasian Cengkareng tapai mama di industri ima buah-buah